warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang dimana dengan keutamaan dan juga kemudahan dari Allah tabaraka wa taala kita kembali bisa berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali memulai dars tajwid kita dengan membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah terakhir pertemuan kita itu menyelesaikan salah satu bab dari pelajaran ini, yaitu babut tajwid, bab tajwid, yang dimana kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, membaca atau mempraktikkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu, kata beliau, adalah hatmun lazimu, sebuah kewajiban yang diharuskan. Setelah itu kata beliau, man lam yusahhihil qur'ana athimu, dan barang siapa dengan sengaja tidak mempraktekkan atau tidak membaca Al-Quran dengan tajwidnya, maka kata beliau athimu, dia terancam dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita pelajari bersama bahwasannya membaca Al-Quran dengan tajwid itu perintahnya bukan hanya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang dari Al-Quran itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan tartil di sini sudah kita pelajari bersama apa maksudnya, yaitu membaca Al-Quran dengan membaguskan makhrajnya dan juga sifat-sifat huruf, dan ini telah berlalu pembahasan tentang makhrajul huruf dan sifat huruf. Taib. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita berusaha membaca Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekemampuan kita. Nah, sekemampuan kita tentunya. Karena telah dimaklumi bahwasannya tidak semua orang itu bisa
menegakkan huruf-huruf Al-Quran itu dengan sebaik mungkin. Sebagian dari kita ada yang memiliki kekurangan, maka kewajiban kita semuanya adalah berusaha mempelajari. Kewajiban kita semuanya adalah berusaha untuk mempelajari. Adapun hasilnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya belajar saja. Kalau kita mendapatkan hasil yang baik, maka ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Kemudian kami mewariskan Al-Quran ini kepada hamba pilihan kami. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hafalan Al-Quran yang bagus, kemudian bacaan Al-Quran yang bagus, ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Naam. Maka orang-orang yang memiliki kekurangan itu tidak boleh berkecil hati. Kewajiban kita semuanya adalah mempelajari. Adapun kalau kita bisa menegakkannya, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, kita murajaah sedikit lagi. Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena sesungguhnya kata beliau, Al-Quran ini dengan perantara ilmu tajwidlah itu Allah telah menurunkannya, dan juga dengan ilmu tajwid itu sendiri Allah menurunkan Al-Quran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sudah satu paket dengan tata cara membacanya. Walaupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab, akan tetapi berbeda ketika kita membaca kitab Arab dengan kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu ada kaidah tertentunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dengan hal tersebut. Seperti itu. Kemudian kata beliau, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Nah, selain membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah perintah dari Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Dia juga sebagai hilyatut tilawah, penghias bacaan. Nah, jadi dia juga sebagai penghias yang dengan hiasan tersebut Al-Quran akan semakin menenteramkan jiwa ketika kita membacanya. Dengan perhiasan tersebut Al-Quran akan semakin menambah keimanan kita ketika kita membacanya ataupun kita mendengarkannya. Naam. Dan di antara kiat seseorang untuk bisa tadabbur dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya beserta dengan hukum-hukum tajwidnya. Nah, jadi ini diantara kiat supaya seseorang semakin mentadabburi Al-Quran yang dia baca. Taib, antum bisa rasakan sendiri bagaimana rasanya bermakmum di orang yang bacaannya bagus dan di orang yang bacaannya masih banyak koreksi padanya. Antum bisa rasakan sendiri. Seperti itu. Kemudian kata beliau, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan atau mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Naam.
ini fokus kita di bait yang ke-32. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, Imam Ibn Jazari, membaca Al-Quran dengan tajwid itu bukan hanya sekedar memanjangkan mad atau menampakkan gunnah-gunnahnya, bukan hanya sekedar itu, atau bukan yang dimaksud dengan tajwid hanya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran, bukan. Kan tetapi kata beliau tajwid itu mukammilan, yaitu membacanya dengan sempurna, min ghairi ma takallufi, tanpa merasa terbebani. Naam. Jadi kan ada sebagian orang yang belajar tajwid yang ketika dia membaca itu seakan-akan lidahnya itu terlalu berat. Naam. Lidahnya itu terlalu berat dan itu seakan-akan hanya sekedar dibuat-buat saja. Maka tajwid yang dimaksud oleh beliau di sini bukan sekedar seperti itu. Karena tajwid ini asalnya memperindah bacaan Al-Quran, bukan sebaliknya. Naam. Memperindah bacaan Al-Quran bukan sebaliknya. Jadi hendaknya kita di dalam mempraktekkan tajwid maka dibaca dengan sempurna. Sempurna di sini tentunya dengan porsinya. Nah, dengan porsi tanpa berlebih-lebihan, kata beliau. Min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi, yaitu dengan diucapkan dengan ringan. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran dengan mempraktekkan tajwidnya, maka dibaca dengan lembut, dibaca dengan ringan. Jangan dibaca sebagaimana sebagian orang membaca yang terkesan tajwid itu berat, susah dipelajari, susah diucapkan. Nah, kemudian kata beliau bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, dibaca dengan ringan dan lembut di dalam pengucapan tanpa berlebih-lebihan pula. Nah, selain kita dilarang membaca Al-Quran dengan berlebih-lebihan, maksudnya berlebih-lebihan di dalam tajwid tidak sesuai porsinya. Nah, termasuk hal yang tercela juga, yaitu kebalikannya, terlalu meremehkan. Nah, jadi kalau terlalu berlebihan itu juga tidak bagus, kalau terlalu meremehkan juga tidak bagus. Maka dia harus pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula tidak terlalu meremehkan, seperti itu. Nah, dengan jalan apa supaya kita bisa mencapai derajat yang tadi, pertengahan di dalam membaca Al-Quran? Maka dengan jalan belajar di depan guru, talaqi langsung di depan guru, talaqi dan juga musyafahah. Nah, dengan jalan tersebut insyaallah taala seseorang akan mendapat akan mencapai derajat yang tadi, membaca Al-Quran tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan, begitu, pertengahan. Kemudian kata beliau, walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Nah, ini juga kata beliau rahimahullahu taala, untuk mencapai tilawah yang baik itu, maka di antara prosesnya kata beliau riyadhah atau latihan lisan.
Nah, jadi percuma antum belajar Tuhfatul Atfal, percuma antum belajar Muqaddimah Al-Jazariyah, antum belajar Salsabilus Syafi, atau bahkan sampai di Syatibiyah, kalau tanpa apa? Latihan. Tanpa latihan. Antum belajar Iqra sampai tamat, itu Iqra 6. Tapi antum banyak latihan di situ, itu lebih bagus daripada antum selesaikan kitab-kitab besar tapi tidak pernah latihan. Malas latihan. Itu lebih bagus antum belajar Iqra itu, tapi antum latihannya banyak, karena dengan latihan yang banyak itu insyaallah akan melatih lisannya kita. Nah, akan melatih lisan. Seperti itu. Karena pelajaran tajwid itu, teori itu hanya sekitar 20%, prakteknya itu 80%. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, tidak ada yang membedakan antara seseorang yang sudah belajar tajwid dengan yang tidak belajar tajwid kecuali dengan riyadhah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi walaupun antum sudah belajar tajwid, sudah belajar kitab-kitab yang tinggi, tapi kalau tidak latihan, maka antum sama dengan orang yang tidak belajar sama sekali. Seperti itu. Itu maksudnya. Nah, jadi sampai di situ ucapan beliau di bab tajwid ini. Setelah itu, insyaallah taala kita lanjut di bab setelahnya, bab tarqiq. Bab tarqiq. Taib. Nah, insyaallah taala pada bab ini kita akan berbicara tentang huruf-huruf yang dibaca dengan tipis, dan juga beberapa tahzirat, beberapa peringatan dari beliau rahimahullahu taala. Taib. Tarqiq itu telah kita ketahui bersama. Yang dimaksud dengan tarqiq di sini adalah apa? Penipisan atau at-tanhif. Huruf yang dibaca tipis begitu. Nah, dan tarqiq ini dia memiliki lawan. Apa lawan dari tarqiq? Tafkhim atau at-tasmin, taghlil, penebalan begitu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf yang dia dibaca tipis, dan ada pula huruf-huruf yang dia harus dibaca tebal. Dan ini kita sudah pelajari di sifat huruf. Naam, sifat huruf. Secara umum, huruf yang dibaca tarqiq itu adalah selain dari huruf yang dibaca tebal begitu. Jadi yang kita hafal yang huruf dibaca tebal saja. Nah, huruf yang dibaca tebal saja kita sudah ketahui jumlahnya ada berapa? 7. Nah, sebagaimana yang beliau sebutkan di bab sifat huruf, kata beliau apa? Wasab'u 'ulwin khussadagtin qil. Nah, dan 7 huruf yang tinggi, maksudnya lidahnya diangkat ke langit-langit, itu terkumpul pada ungkapan apa? Khussadagtin qil. Ada 7. Jadi kha,
so, do, ro, to dengan qaf dengan zo, qil. Naam. Jadi itu huruf-huruf yang harus dibaca tebal. Naam. Nah, ada pula huruf yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis pada keadaan tertentu. Naam, pada keadaan tertentu. Nah, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Nah, kata beliau ini di bagannya ini huruf yang dibaca tipis atau istifal dan boleh juga dibaca tebal, itu beliau sebutkan ada 3 huruf, yaitu alif, lam dengan ra. Naam, alif, lam dengan ra. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafzil alifi. Kata beliau, waraqqiqan, dan tarqiqkanlah, tipiskanlah. Apa itu ditipiskan? Mustafilan, yaitu huruf-huruf yang tersifati dengan sifat istifal. Istifal itu tipis. Nah, jadi kata beliau, tipiskanlah huruf-huruf hijaiyah yang tersifati dengan huruf istifal. Nah, huruf istifal itu selain daripada huruf isti'la. Nah, berarti apa? Masuk padanya huruf ra di sini. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada yang menyebutkan huruf ra itu asalnya adalah tafkhim, tapi dia termasuk, nah, asalnya adalah tafkhim. Nah, ini sifat asalnya, tapi dia juga termasuk istifal disebabkan dia memiliki keadaan-keadaan yang diharuskan dibaca tipis begitu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, kata beliau rahimahullah taala, dan tipiskanlah suara di sini. Suara huruf yang tersifati dengan istifal. Karena apa? Kondisi asal mereka adalah tipis. Jadi kondisi asal huruf ra, kondisi asal huruf lam dengan alif itu kondisi asalnya tipis. Naam. Kemudian kata beliau apa? Wa hadhiran tafkhima lafzil alifi, dan berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf alif. Naam. Jangan sampai menebalkan huruf alif, atau jangan sampai membaca huruf alif dengan tebal. Nah, kapan? Ketika setelah huruf alifnya itu apa? Fathah. Apa? Huruf yang tarqiq. Nah, sebelum huruf alif, kalau dia tarqiq tipis, berarti alifnya juga jadi tarqiq. Nah, kalau sebelum huruf alif dia tafkhim, berarti juga dibaca dengan tafkhim. Contohnya misalnya yang kita sudah sering kita bacakan di sini apa? Waladdallin. Kan setelah huruf dhad, setelah itu ada alif toh? Nah, jadi alif yang datang setelah dhad itu juga jadi tebal. Nah, yang suara panjangnya itu yang alif. Waladdallin, seperti itu. Bukan dibaca apa? Waladdall. Nah, begitu.
Jadi di sini kata beliau rahimahullahu taala, dan berhati-hatilah jangan sampai membaca tebal huruf alif apabila sebelumnya huruf-huruf yang tarqiq. Nah, seperti itu. Nah, di sini kata pensyarah bait ini menjelaskan tentang hukum tebal dan tipis pada huruf. Secara umum, huruf itu dilihat dari tebal dan tipisnya huruf hijaiyah. Kata beliau, huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada yang huruf yang selalu dibaca tebal. Huruf yang selalu dibaca tebal ini huruf yang tersifati dengan sifat isti'la. Ada juga huruf yang bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis, yaitu hurufnya alif, lam dengan ra. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini beliau rahimahullahu taala memberikan peringatan. Nah, wa hadiran tafkhima lafzil alifi, dan berhati-hatilah jangan sampai menebalkan lafaz atau huruf alif. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, pada bait ini juga penulis atau Imam Ibn Jazari memberikan peringatan agar tidak membaca huruf alif dengan tebal jika sebelumnya terdapat huruf istifal. Nah, perhatikan, fokus di kata jika sebelumnya terdapat huruf istifal. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau sebelum alif dia isti'la berarti baca tebal juga. Nah, karena kata beliau huruf alif hukumnya mengikuti huruf sebelumnya. Nah, jadi kalau huruf sebelum alif dia huruf yang tebal, otomatis alifnya juga jadi tebal. Nah, misalnya wa idh qala atau as-so atau apa lagi as-sad. Nah, ad-dad, bukan as-sad, ad-dad, begitu. Nah, kemudian kata beliau, jika huruf sebelumnya tipis maka alifnya juga tipis. Contohnya seperti pada kata ulaika. Nah, ulaika, fokus di kata laika. Nah, ulaika bukan ulaika. Nah, kenapa dia tipis? Karena sebelum alif itu ada huruf lam. Nah, dan lam adalah sifat aslinya adalah istifal. Nah, jadi ulaika. Nah, jika huruf sebelumnya tebal maka alifnya juga dibaca tebal, seperti pada kata apa? Qala, kata beliau, atau ad-dallin. Nah, coba perhatikan di huruf yang setelah qaf. Setelah qaf kan ada alif. Begitu juga dengan dhad. Setelah dhad ini ada alif, maka alifnya di sini itu tetap dibaca, tapi statusnya jadi apa? Alif maddiyah. Nah, jadi dia harus tetap dibaca. Jadi ad-dallin atau qala, seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini kata beliau rahimahullahu taala, nah, yaitu huruf-huruf yang tersifati dengan sifat istifal, maka ini diperhatikan jangan sampai apa? Dibaca dengan tebal.
Dan juga kata beliau, perhatikan juga huruf alif yang dia datang sebelum huruf tarqiq. Nah, ini juga jangan dibaca dengan tebal. Jangan dibaca dengan tebal. Berhati-hati dengan huruf alif. Baik. Nah, jadi kata beliau rahimahullah taala, dan juga berhati-hati dengan menebalkan huruf alif. Kalau dia datang setelah atau huruf sebelum alif itu dia tarqiq, maka jangan ditebalkan alifnya. Nah, dia dibaca tebal kalau sebelum alif itu dia huruf yang memang tersifati dengan huruf yang tebal. Itu kesimpulannya. Nah, setelah itu kata beliau rahimahullahu taala, wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad. Nah, di sini peringatan semuanya, tahdzirat dari beliau rahimahullahu taala. Ada beliau wa hamza alhamdu. Nah, di sini juga mengandung peringatan beliau jangan menebalkan huruf hamzah. Di sini contohnya wa hamza alhamdu. Begitu juga kata beliau, jangan sampai menebalkan huruf hamzah seperti pada kata alhamdu. Naam, alhamdu. Jadi bukan kita baca alhamdu. Naam. Kalau ada yang baca seperti ini, itu termasuk lahan walaupun tidak sampai merubah makna. Jadi dibaca tipis hamzahnya. Bagaimana? Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hakadha. Kemudian a'udzu. Pada kata a'udzu. Nah, ini juga fokus di hamzah. A'udzu. Jadi bukan baca a'udzu. Nah, karena dia huruf yang tarqiq, maka harus dibaca tarqiq juga. A'udzu. Naam. Kemudian ihdina. Ihdina. Ini juga jangan dibaca ihdina. Kemudian Allah. Kata beliau wa hamzal hamdu a'udzu ihdina Allahu. Ini juga hamzahnya kata beliau dibaca tipis. Allah, bukan Allah. Tapi Allah, bukan Allah. Seperti itu. Itu yang pertama, huruf yang pertama kata beliau yang harus dijaga. Huruf hamzah. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Kemudian kata beliau summa lama lillahi lana. Kemudian berhati-hati pula, jangan menebalkan huruf lam seperti pada kata lillahi. Pada kata lillahi. Kita azan dulu. Baik, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana. Naam. Beliau juga di sini memberikan peringatan supaya jangan dibaca tebal pada huruf lam. Naam, pada huruf lam. Nah, terkait dengan huruf lam ini itu ada perinciannya. Naam, ada perinciannya. Nah, cuma yang di sini yang beliau sebutkan yang dibaca tipis. Nah, yang pertama yang beliau sebutkan di sini apa? Lillahi. Nah, jadi huruf lam itu dia memiliki beberapa keadaan. Pada lafaz jalalah saja. Kalau di riwayat Hafiz an Asim, lam memiliki beberapa keadaan di lafaz Allah. Naam. Lamnya dibaca dengan tipis kalau harokat kasroh. Contohnya apa? Lillahi. Lillahi. Nah, kalau sebelumnya fathah atau dhamma berarti dibaca tebal. Contohnya tadi Allah atau apa? Rasulullah. Tapi kalau kasroh berarti tipis, lillahi. Nah, beliau sebutkan di sini hanya satu keadaan yang dibaca tipis. Nah, ini menunjukkan kata beliau apa? Maksud dari beliau, selain dari ini berarti dibaca tebal. Begitu. Nah, jadi hamzah apa? Lam yang dibaca tipis kata beliau pada kata lillahi. Kemudian contoh yang lain juga kata beliau pada lafaz lana. Lafaz lana. Lam yang berharokat fathah. Lana. Lam yang dibaca tebal itu hanya di lafaz Allah saja. Di lafaz yang lain itu dibaca tipis semuanya, baik dia dhamma, fathah atau kasroh. Dibaca dengan tebal hanya pada lafaz Allah saja, khusus di sini. Taib. Kata beliau rahimahullah taala, contohnya pada kata lillahi lana dan juga wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Nah, fokus di kata lam. Nah, di sini yang beliau berikan contohnya yaitu ketika huruf tipis bersanding dengan huruf yang tebal. Nah, biasanya kalau tidak diperhatikan itu yang tipisnya jadi ngikut ke tebal. Biasanya orang baca wal yatalattaf. Nah, wal yatalattaf. Nah, ini salah satu ayat di surah Al-Kahfi, wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Sering disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ada yang pernah katakan ke ana ini katanya obat bisul. Ada yang pernah katakan ke ana juga, kalau antum mau berkelahi, mau pukul orang, mau baca ini, langsung pingsan dia. Allah musta'an. Baik. Jadi ini wal yatalattaf. Nah, fokus di lam. Lamnya dibaca tipis. Nah, lamnya dibaca tipis begitu. Berikutnya
Nah, jadi jangan baca wal yatalattaf. Lamnya jangan sampai terpengaruh dengan huruf to. Jadi wal yatalattaf, wal yatalattaf, hakaza. Baik. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, pokoknya kalau antum menemukan huruf lam selain pada lafaz Allah ketika dia berharokat fathah, kasrah atau dhamma, berarti dibaca tipis, begitu. Nah, dia dibaca tebal pada lafaz Allah pada dua keadaan. Jika sebelum lafaz Allah itu kasrah, fathah atau dhamma. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, juga contoh yang lain pada kata wa'alallahi, wa'alallahi, wa'alallahi. Yang dibaca tebal cuma Allahnya. Fokus kita di kata wa'ala, wa'ala. Lamnya juga di sini kata beliau dibaca tipis, wa'alallahi, walad. Kemudian wa'alallah, kemudian pada kata wala, walad, walad. Ini juga lam tarqiq bersanding dengan dad yang tebal setelah huruf dad yang tebal. Nah, biasanya orang baca wala, wala, karena sudah terpengaruh dulu, sudah fokus di huruf dad. Nah, jadi jangan wala, tapi wala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, begitu. Jadi wala, hakaza. Kalau mau dipraktekkan atau latihan, baca pelan. Walad. Kalau ini latihan. Nah, jangan antum praktekkan di salat. Nah, antum salat ghairil maghdubi alaihim walad. Sudah lain juga maknanya itu. Nah, baik. Jadi itu hanya contoh-contoh yang beliau berikan. Nah, bukan berarti hanya di kata-kata ini yang dibaca tipis, bukan. Ini hanya sebagai contoh. Tujuan beliau untuk meringkas. Nah, tujuan beliau untuk meringkas. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah taala, wal mima min makhmasatin wa min marad. Setelah itu kata beliau diperhatikan juga pada huruf mim. Pada huruf mim jangan dibaca tebal. Huruf mim ini di keadaan apapun dia dibaca tipis selalu. Nah, contohnya apa? Di makhmasatin. Ini juga huruf tipis bersanding dengan huruf yang tebal. Jadi makhmasatin ghairu mutajanif. Nah, jangan baca makhmasatin. Sudah direpel semuanya jadi tebal. Kan ini huruf mim bersanding dengan huruf yang tebal, ada huruf kha dengan huruf sad di sini. Nah, jadi makhmasatin. Dan kalau kita juga menebalkan dan menipiskan, maka ditipiskan sesuai porsinya. Jangan makhmasatin. Ada yang seperti itu karena saking menjaganya dia terjatuh pada kesalahan. Nah, dia mau menjaga supaya tidak salah. Nah, justru ternyata dia jatuh ke salah. Nah, dia mau menjaga supaya tidak tebal, makhmasatin, dia tipiskan sampai tipisnya itu sudah keluar dari koridor. Baca apa? Ma. Yang tadinya ma santai, ma bukan ma. Makhmasatin. Ada yang baca seperti itu? Ada.
Jadi bacanya itu santai, jangan terlalu jangan terlalu memaksakan. Biasanya itu terjadi karena memang terlalu memaksakan. Jadi makhmasatin, begitu. Nah, kemudian dikata juga apa kata beliau? Marad. Marad. Ini juga jangan sampai tebal kata beliau, jangan marad. Fazadahumullahu marada, itu fazadahumullahu marada. Jangan sampai kita fokus ke ra dengan dhad jadi marada. Seperti itu. Fazadahumullahu marada. Nah, jadi kaidah yang sering ana katakan, nah, walaupun huruf itu sudah terangkai jadi kata, jadi kalimat, nah, maka kewajiban kita dia dibaca sebagaimana dia berdiri sendiri begitu. Walaupun sudah terangkai jadi kata-kata, nah, itu supaya tetap terperhatikan. Itu antum bayangkan saja, nah, dia masih berdiri sendiri. Contoh pada kata marad, nah, anggap saja itu tak pisah-pisah begitu, supaya lebih memudahkan. Marada, nah, marada. Nah, tapi jangan sampai keluar dari mizannya begitu. Jadi tetap harus konsisten di timbangannya itu. Jangan berat kiri, jangan pula berat kanan. Seperti itu. Harus tetap, ya kalau 100 gram ya 100 gram, jangan tambah 5, jangan kurang 10 begitu. Harus proporsional. Nah, jadi itu contoh, beberapa contoh yang beliau sebutkan. Dan yang beliau sebutkan di sini, yang pertama ini itu, atau di bab ini khususnya, beliau tidak sebutkan semua huruf hijaiyah, tidak. Beliau hanya sebutkan beberapa saja. Nah, ini juga tujuannya untuk meringkas. Dan ini sudah lebih dari cukup. Kalau antum mau lebih terperinci lagi semua huruf, maka antum coba buka kitab At-Tamhid atau An-Nashr. Itu beliau uraikan semua huruf. Nah, adapun di sini itu hanya beberapa huruf dalam rangka meringkas pembahasan. Tapi ini sudah mewakili insyaallah taala. Nah, jadi itu kesimpulannya di sini, kata beliau, berhati-hati jangan sampai menebalkan huruf yang seharusnya tipis. Seharusnya dibaca tipis. Contoh-contoh kita sudah sebutkan. Kata beliau di sini, alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma la malillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad. Nah, maka apa yang ada di matan ini itu sudah menjadi contoh dan boleh kita latihan di sini. Nah, misalnya wa hamza alhamdu a'udzu ihdina, bukan ihdina. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana. Jadi sudah latihan tarqiq di sini. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad. Seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ba'a barqin, masih lanjut ini. Wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi
fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabawati nijatuffat wa hajjil fajri. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala setelah membahas hamzah lam dengan mim, kata beliau wa ba'a barqin. Begitu juga pada huruf ba. Jangan ditebalkan. Nah, contohnya pada kata barqin, bukan barqin. Batilin, bukan batilin. Nah, wala talbisul haqqa bil batil, bukan wala talbisul haqqa bil batil. Nah, jadi batil. Nah, jadi wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa, begitu. Jadi wa ba'a barqin, ba barqin, batilin. Naam, batilin, bukan batilin. Naam. Taib. Kemudian bihim bizi. Setelah ini kata beliau wahris ala syiddati, dan bersungguh-sungguhlah. Naam, ala syiddati, pada sifat syiddah, wal jahril ladzi, dan juga pada sifat jahar. Nah, jadi di sini beliau memperingatkan kita supaya menjaga, bersungguh-sungguh di dalam menjaga sifat syiddah dan juga jahar. Apa dulu syiddah itu? Syiddah suara tertahan atau mengalir? Tertahan. Kalau jahar dong? Apa? Kalau syiddah apa itu? Suara atau udara? Hah? Nah, aliran suara. Kalau jahar ulang. Syiddah lawannya apa? Hah? Rakhawa. Yakin? Coba buka lagi apa? Bab sifat. Nah, kata beliau apa? Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul. Nah, mahmusuha. Apa? Jahar. Kalau syiddah, udara atau suara? Suara. Suara tertahan. Kalau apa namanya? Lawan dari syiddah, rakhawa. Naam. Kalau jahar, udara tertahan. Naam. Lawannya apa? Hamas. Taib. Nah, di sini kata beliau apa? Wahris, dan bersungguh-sungguhlah di dalam menjaga sifat syiddah dan juga jahar yang berada pada huruf ba, dan juga wafil jimi pada huruf jim. Naam, pada huruf jim. Nah, kalau di pembahasan yang tadi beliau membahas tentang menjaga ketipisan huruf, naam, atau sifat istifal. Nah, sekarang beliau memperingatkan para pembaca Al-Quran untuk khususnya menjaga sifat syiddah dan juga jahr yang ada pada huruf ba
dan juga huruf jim. Seperti itu. Seperti kata beliau pada kata hubbi, kahubbi, wa haris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi kahubbi. Jadi kata al-hubbi. Nah, jadi jangan sampai pada huruf ba itu sifat jahar dan syiddahnya itu jadi hilang. Yang tadinya tertahan hubbi jadi hubbi. Nah, seperti itu. Kemudian pada kata as-sabri, 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 fokusnya di sini di huruf ra. Kemudian pada kata rabawah, kemudian huruf jim di sini ujatussat. Nah, ujatussat. Kalau disambung ini rabawati ini jatussat. Nah, kalau dipisah ujatussat wa hajjil fajri. Jangan sampai wa hajjil atau fajri fajri. Ujatussat. Jadi ada apa? Ada aliran udara di situ. Ujatussat. Wal wahajjil wal fajri. Jadi wal fajri. Kalau kita hapus dia punya qalqalah jadi wal fajri, begitu. Haji, ujtusat, ujtusat, begitu. Jadi jangan sampai apa? Pelajarannya di sini jangan sampai ada apa? Aliran angin, begitu. Jangan ujtusat. Nah, dapalia kan jadi apa? Jadi cemong gitu. Ujtusat, wal fajri. Jadi jangan sampai, karena di antara karakter dari huruf yang tersifati dengan syiddah itu dia huruf yang kuat, begitu. Timbangannya kuat. Seperti itu. Jangan sampai jadi wal fajri, wal hubbi, seperti itu. As-sabri, hakaza. Nah, kesimpulannya di sini kata beliau rahimahullah taala, yang pertama jaga ketipisan huruf ba. Kemudian perhatikan juga sifat syiddah dan juga jahar. Nah, terutama pada huruf ba dengan jim, seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa bayyinan muqalqalan, atau boleh juga muqalqilan. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan kata beliau rahimahullah taala, wa bayyinan, dan apa namanya ini, perjelaslah. Atau bacalah dengan jelas. Muqalqalan, yaitu huruf yang tersifati dengan qalqalah. Apa saja itu? Jangan pakai versi Indonesia. Versi Arab apa? Utbu jadin. Kalau versi Indonesia kan sudah hafal mati itu. Yang versi Arab, kita belajar Jazari kan ini orang Arab yang bikin, jadi kita pakai versi Arab. Utbu jadin. Dalilnya apa? Qalqalatun qutubu jadin. Di bait ini beliau sebutkan qalqalatu qutubu jadin. Jadi kata beliau rahimahullah taala, dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah in sakana, apabila dia apa? Sukun. Apabila dia disukunkan, begitu.
Maksudnya disukunkan ini berarti dia hidup, kemudian dimatikan karena sebab. Apa sebabnya? Waqaf misalnya. Nah, di sini beliau sebutkan wa bainan muqalqalan in sakana wa in waqafi kana wa iyakun fil waqafi kana abyana. Nah, dan apabila berada pada kondisi waqaf, kata beliau, maka lebih diperjelas lagi. Nah, jadi di sini kata beliau, huruf qalqalah kalau dia sukun maka diperjelas qalqalahnya. Lebih jelas lagi kalau dia sukunnya itu karena waqaf. Jadi yang pertama sukun asli, yang kedua sukun palsu, begitu. Yang hurufnya hidup tapi disukunkan karena sebab apa? Waqaf. Contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Maka qalqalahnya di sini kata beliau lebih jelas pantulannya atau suara pantulannya ketimbang daripada qalqalah yang apa? Yang dia sukunnya sukun asli. Contohnya apa? Misal lam yalid, kan di sini lam yalid toh, walam yulad. Di sini kata beliau rahimahullah taala, bedakan antara qalqalah yang dia ada di tengah kata dan juga di akhir kata, begitu maksudnya. Nah, kalau dia qalqalahnya di tengah, maka qalqalahnya jelas juga, tapi tidak sejelas yang ketika di akhir, begitu. Lam yalid wa lam yulad. Atau contoh yang lain apa? Contoh yang lain apa? Yang apa? Yang ada dua qalqalah yang sukun asli dan sukun palsu. Apa ya? Apa Pak Guru? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, begitu. Laqad bolehlah. Kita ambil yang di tengah. Laqad khalaqnal. Jadi bukan kita baca apa? Laqad khalaqnal insanu fi. Jadi apa? Fokus di laqad itu. Kalau dia di tengah, jangan dibaca apa laqad khalaqna, tapi laqad khalaqna. Laqad khalaqna suhufi Ibrahim. Bukan apa Ibrahim. Begitu. Nah, kesimpulannya di sini kata beliau rahimahullah taala apa? Kalau qalqalahnya ya huruf yang tersifati dengan qalqalah, maka itu dibaca dengan jelas. Naam, dibaca dengan jelas ketika qalqalah apa? Huruf qalqalahnya itu disukun. Qalqalahnya itu sukun, dan akan lebih jelas lagi suara pantulannya kalau sukunnya itu karena waqaf. Naam, karena waqaf. Qul huwallahu ahad. Itu kan sukunnya karena waqaf memang. Qul huwallahu ahad, bukan karena sebab apa, tapi karena waqaf.
Nah, Allahus Samad itu juga beda dengan lam yalid wa lam yulad. Itu ada sebab yang mensukunkannya di situ. Nah, setelah itu yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa ha has ahattul haqqu wasina mustaqimi yastu yasqu, wasina mustaqimi yastu yasqu. Perhatikan kata beliau rahimahullahu taala, dan jangan pula menebalkan huruf ha pada kata, contohnya pada kata haus hasu, haus hasu. Jadi haus hasu, bukan haus hasu. Jadi haus hasu, haus hasu. Atau pada kata aha, ahautu, ahautu, bukan aha tapi aha, ahautu, ahautu. Atau haqqu, haqqu, bukan haqqu, haqqu, seperti itu. Begitu juga kata beliau, jangan menebalkan huruf sin, contohnya pada kata mustaqimi. Nah, mustaqimi, jangan mus, jangan, tapi mus, beda mus dengan mus. Kalau mus itu dengan sad, ini sin, mustaqimi. Atau yastu, jangan sampai yaus, tapi yastu. Atau yasqu, jangan yausqu. Kalau yausqu itu dengan sad, ini dengan sin, yasqu. Atau yastu, mustaqimi, mustaqimi, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Terakhir kesimpulan dari bait ini atau pada bab ini, itu yang pertama beliau membahas tentang huruf-huruf yang harus dibaca tarqiq, huruf-huruf yang harus dibaca tarqiq. Kemudian setelah itu beliau memberikan contoh atau memberi peringatan beberapa kesalahan yang sering kali terjadi yang dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Nah, jadi bab ini memang beliau khususkan membahas tentang huruf yang tarqiq, begitu. Huruf yang tarqiq, huruf yang harus dibaca tipis. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat insyaallah taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan-lisan kita supaya bisa membacanya dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.